Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi atau siang? Siang. Ya. Siang. Saya buat kurang dari dari. Selamat ini. Singkut. Oke. No. Kayaknya aku dulu tuh rahasia. Itu rahasia. Cepat sekali ya. Kita harus makan dulu ya. Kalau nggak bahasa Inggris saya nggak bisa makan dulu ya. Okay, before we begin our meeting, let's pray based on your belief. Pray. Begin. Kita bilang nanti ya, nanti diatur. Boleh kalian ini discuss today. Nah, kita akan bahas tentang adjective. Apa itu adjective? Kata sifat, for example, contohnya kata sifat in English ya. Contohnya apa? Beautiful, gitu ya, itu ya. Ada juga asal beautiful gitu. Dan setelah beautiful ada biasanya akan beautiful temennya handsome. Terus ada lagi adjective beautiful, handsome, and then nah, ada lagi beautiful, handsome. Intinya akan sifat itu memberi sifat, ya, memberikan sifat kepada sesuatu yang ditunjuk, sesuatu yang digunakan. Nah, jadi itu handsome. Small, ya, small bukan small, ya, small, ya, small. Kebalikannya small, big, oke. And then ya, jadi sampel ada kalau bisa, terus kebalikannya oke, short. Ada lagi ada tall, ada short, ada small, big, handsome, beautiful, ada lagi besar. Long tadi bisa, kalau bisa. Ini bisa, tipis, kalau lawannya tipis. Itu bisa lurus dari konteks ya. Kalau orang itu dari lurus, tidak tipis, tergantung konteksnya. Happy, oke, kebalikannya sad ya, bukan seks ya. Nah, itu adalah kata sifat. Nah, jadi kata sifat itu ada banyak sekali kosakatanya. Seperti halnya kayak kata benda. Kata benda itu kosakatanya banyak sekali. Nah, kata sifat itu sangat banyak dan banyak yang sinonim ya. Bisa kata beautiful sama dengan pretty. Terus bisa juga sama dengan nol. Cuma dia beda konsep ya. Kalau orang dia pakainya nol tinggi. Kalau itu dia lebih panjang ya. Dia sebenarnya dia lebih horizontal. Tapi kalau kita tidak panjangnya dia lebih tinggi, lebih ke nol. Biasanya seperti itu. Terus apa lagi? Nah, jadi banyak juga jenis kata sifat ya. Jadi intinya kata sifat itu mendeskripsikan atau menggambarkan atau menunjukkan jumlah pada kata benda atau kata benda. Jadi adjektif ini masih berbeda dengan kata benda ataupun dengan pronoun. Baik adjektif. Misal ketika dia mengatakan kepada benda, misal di kelas yang besar. Nah itu menunjukkan secara size. Oh kelasnya ukurannya besar. Misal itu student, misal sedikit siswa, berarti dalam satu kelas hanya ada sedikit. Terus misal large playground besar, lapangan ini sedang lebar, jadi itu mendeskripsikan pada benda. Misal kalau orang besar, my sister is beautiful, besar, atau beautiful woman, handsome man, laki-laki yang tampan, perempuan yang cantik, maka dia menjelaskan orang. Jadi kata sifat itu intinya dia mendeskripsikan benda atau orang.
misal beautiful city, kota yang indah. Nah, jadi dia mendeskripsikan, nah, bisa benda mati, benda hidup, tempat ataupun yang lainnya. Jadi itulah kata sifat. Jadi ketika kita berbicara adjektif, pasti ini melekat kepada benda dan kata. Ada banyak sekali sih untuk kata sifat ya. Nah, misal menunjukkan sebuah misal ya, ketika kita ingin mendeskripsikan orang misal ya, secara appearance, misal secara penampilan misal beautiful, cute, gorgeous itu luar biasa kayaknya juga ya, handsome, yang muda, tua atau besar. Kalau untuk orang berarti tua, kalau untuk benda berarti jadul atau usang. Stylish, atraktif dan sebanyak lagi. Terus ketika kita ingin menjelaskan tentang misal kata-kata rambut ya bisa dari face dulu, misal panjang, nah short, straight atau straight. Lurus. Kalau curly, kiri. Kalau wavy, berkembang dari kata wavy ya. Kalau blonde, pirang. Nah, kalau bal, apa? Bola. Kan itu tadi bola. Karena dalam baca ya. Terus maka ini saya kita ambil kata kerja yang mungkin, nah ya satu kita kerja. Bisa menjelaskan tentang kata big, small ya bukan small. Dulu ya besar. Terus bisa kata ekspresif ya, ekspresif seperti dari kata sparkle biasanya. Kayak apa ya bahasa itu kayak bersinar itu tes bisa biasa tentang cerah, bukan orang bulan. Oke, opan ya, itu opan kayak telur ya. Jadi sudah buka naik. Jadi telur itu bukan salah, tapi dia oval, square, kotak. Oke, ini lebih ke kotak itu ya, bukan kotak yang box itu bukan. Ini bukan. Kalau misal kotak yang bentuk kotak apa square box, kan kalau kotak nggak selalu bentuk kotak. Dan itu dia lebih ke bentuk ya. Nah, kalau box itu kalau dia secara benda itu kotak yang kotak, semua bentuknya nggak kotak. It's not beautiful. Doa betul itu apa? Berarti cantik itu ya menandakan itu bisa bagus ya. Cantik itu kayak menarik bisa. Terus misal kalau ukuran body misalnya kita ambil adjektif itu tadi ya lurus ya. Kalau ini itu lurus, slim itu ya slim. Tadi itu gemuk ya. Atau lemak bisa juga tergantung konteks ya. Tadi itu bisa juga abnormal lemak. Terus ini kita ambil mana aja ya. Nah, mudah sekali sih kita ambil yang sekiranya berpakaian teenager. Ketika kita ingin mendeskripsikan secara usia yang itu muda, itu tua atau besar, teenager berperasan. Nah, teenager. Jadi kalau untuk kalian, kalau untuk teenager kayak gak pas ya, biasanya itu SMP ya, SMP lah ya. Nah, SMA, nah kalau untuk dia ya bukan teenager ya, misalnya agak sakit gitu. Sama kayak dulu itu masih kucing ya. Nah, jangan pakai boy kalau kalian dan friend, jadi tidak lebih jadi dewasa lebih matang, jangan boy gitu ya. Terlalu mungkin masih SD SMP. Nah, mid 40s, nah ini age itu dua tengah ya. Terus karena sebenarnya banyak sekali tak ambil yang sekiranya kamu lihat ini terus bisa nah ini untuk kata juga ada tambahan ya. Kalau hero
sih terang. Kalau fake itu biasanya tenang. Biasanya seperti itu karena dia nomor berapa, nomor ini biasanya apa yang banyak itu biasanya agak viral. Nah terus seperti lalu yang apa-apa itu biasanya dia agak viral. Satu dua seperti itu. Terus kita dengan kata sifat itu bisa menunjukkan ukuran. Melas itu luas atau lebar. Kalau big itu sangat besar. Nah, dia lebih besar dari K. Terus little kecil bisa juga sedikit tergantung konteks. Terus ini bukan ini sangat kecil ini. Jadi bisa lebih atau kalau giant misalnya giant itu ada sifat besar. Jadi kalau disebut itu giant gede bener. Kalau sama ini ya orangnya kecil loh ya. Ini biasa gitu ya. Anak-anak zaman sekarang yakin apa kalian sih? Gak usah tanya istilah kenapa ini. Nah, oke, tekstur smooth, lembut, soft, halus atau lembut ya sama hard, kasar, keras juga bisa. Terus ada mana ya? Slippery. Nah, ini untuk tekstur. Crunchy itu kayak shape circle lingkaran atau bulat circle bisa juga sama dengan round sama square atau flat kita round aja kon atau itu tinggal lihat ya kon ya lucu bukan itu bukan miring bukan lebar atau luas. Jadi lebaran itu kayak ini besar ya, besar lebar luas. Ini juga bisa untuk size juga, tergantung nanti konteks. Nah, terus ini bisa kaitan sama village, perasaan. Nah, ada nah ini mana? Ada di mana? Enggak ada di mana? Enggak. Aku tanya, Devi, mau ya, Tani. Tani apa suka? Tani? Kai. Itu baik hati ya. Terus lihat juga dengan waktu usia action biasanya itu benda biasanya nggak mungkin kok orang action itu kayak apa ya kuno bersejarah vintage ya rasa nah biasanya itu benda pas itu pas ini pas ya bukan pas kalau ini cepat, ready juga cepat, slow pelan atau lambat. Jadi banyak sekali kata sifat itu banyak sekali dan dia kosakatanya itu memang banyak dari sifat ini. Tambah pernikahan saja, aktif. Karena beberapa banyak juga misalnya bahasa Indonesia. Misal, amazing, luar biasa. Nah ini terus apalagi ya. Useful itu kayak dia pasal banyak orang kalau book tebal itu tebal ya tebal kalau brief
Terus apa lagi? Clean. bersih, Sinonimnya? Ngerti bahasa Inggris ini? Dirty. Di sini ngomong bahasa Inggris soal akal ya. Basic aja, banyak sekali. Aku bukan belajar driver, pintar. Oke, terus kata jenis. Bukan, dan jenis. Teknik itu apa bahasa asing? Jenis itu di bawah lagi. Romo ini. Romo, ini apa bilang? Nyok bener, nyok. Kalau honest, jujur, polite, sopan, hardworking, kerja keras ya. dingin, Bisa dingin untuk benda, bisa dingin untuk orang. Kita sok dingin, ayo biasanya betul ya, friendly. Nah, kalau tidak ramah, friendly. Kalau tidak ramah, kan kita bisa satu. Belum tahu memang menang ya, nggak tahu ya. Oke, terus kalau ini invasion atau kita dua sabar, invasion dan sabar, udah deh. Terus ini neighboring, jealous, cemburu, are you feeling jealous now? no, Stupid, bodoh ya. Terus kita apa di sini? Ada banget ya. Familiar aja. Asal seperti itu ya. Nanti bisa semua. Oke, nah terus kita tambahkan yang sekiranya dulu ya. Misal hot, panas, dingin, ya. Meskipun tadi itu sama-sama dingin, tapi kulit itu lebih ke orang. Kalau benda itu sini, ruangan yang dingin, hot room, ya bukan chill room. Misal cool man, laki-laki yang soal dingin. Nah, jadi sama-sama arti tapi beda konteks. Kayak ini bisa kayak oke. Kalau sunny, tenang. Nah, cerah. Meskipun cerah itu selalu panas ya. Misalnya ya. nggak tentu, Nggak tentu ya. Oke, kayak ini. Terus kayak tadi sudah rectangular. Persegi. Oke, smart. benar, Oke, kasih namanya shy. malu, Kalau malu ini sih nggak shy. Rich. kaya, Kalau sinonimnya rich, poor, POR, poor ya, poor. Itu artinya malam, bisa juga artinya miskin ya. Terus ini warna, terus bisa juga merujuk kepada warna. Warna itu kata sifat. Misal yellow bukunya warna kuning, black warnanya warna hitam, ya, blue sky. Nah, rambutnya warna biru. Nah, seperti itu. Terus, nah warna banyak sekali ya. Aku pernah warna banyak sekali. Oh, juga mereka bingung ya. Tahunya yang merun, aku dia nggak keluar. Karena kayak sekarang ngomong, nggak jadi. Aku kenapa ya? Asal yang keren. Ini nasional ini heavy. Ringan. Bukan. Kebalikannya berat. Nah, itu bisa ringan juga, bisa tipis, bisa terang tergantung konteks ya. Tebal. Itu nakal. Terus ini nih, triangular. Dari segi tadi. Nah, terus saya ini tadi sudah stormy. Kalau untuk cuaca berarti storm itu kan saat itu cerah tinggi berangin. Kata stormy bersalju, dry, kering.
rasa. Misal kita merasakan makanan ini, bitter, sweet, pahit. Misal bitter coklat atau coklat yang pahit, sweet, manis. Misal sweet, candy. Kamu mau candy? Pernah dia manis ya? Memory, tekstur, rasa, number. Nah, angka itu juga termasuk kata sifat ya, karena menunjukkan jumlah misal itu. Mungkin ada berapa? Misal ada many, much, 5, 6 dan sebagainya. Jadi angka itu juga termasuk kata sifat selain kemarin kita mau sekali. Jadi kalau adjektif itu dia pastinya lebih banyak dari noun, hampir sama. Kok enggak? Itu benar. Nah ini nih perasaan. Nah, sering pakai mana? Jadi ini juga bisa menunjukkan nilai perasaan. Nah biasanya dari besar berapa nih ya? Kalau senang itu biasanya pakai ini. Kalau ini anak buta biasanya. Dimulai rakyat sampai nangis ya. Ini antara nangis sama kecil. Nangis kok, nangis kok. Orang jadi nangis kok. Oh, iya. Nangis. Nangis ketawa. Oh iya. Oh gitu loh. Nah, seperti itu ya. Mobil. Ya tak. Pasrah terus aku gitu ya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya kan memaknai ya. Biasanya tuh hal ini satu dikasih bagusan nggak lanjut aku nggak pakai dan aku dari kesana karena sekali ya. Nah ini kita kesini nih. Ketika kita berbicara kata sifat, pasti nilainya dengan nominal sentence. Nilainya masih dengan nominal sentence. Nah, nominal sentence kemarin kan ketika kata perbuatan itu ya, bisa SMA terus nanti diikuti salah satunya kata sifat. Nah, bagaimana kita ingin menulis adjektif? Kata sifat wajib ditulis setelah tujuh. Baik SMA atau husband ya, jadi tergantung dari tubuh yang kalian tulis atau tergantung nanti kita di dalam present atau past. Jadi misal ketika kita di present nanti pakainya SMA, ketika kita di past maka husband. Bisa gadis itu rajin, maka the girl kita tuliskan kata sepatah karena di sini kan gadis itu rajin dan kata kerjaan, maka kita menunjukkan verbnya beda kalau gadis itu bersikap rajin. Nah berkata bersikap maka dia pasti kata kerja, maka tidak kamu, maka the girl karena the girl kata gantinya she maka pakainya is, which is clever. Gadis-gadis itu rajin, maka the girls karena di sini banyak sama kata gantinya they maka pakai kamu girls are clever. The boy is handsome ya, jadi di sini bukan the boy is. Kalau the boys kata gantinya they maka pakainya are. Jadi adjektif bisa ditulis setelah to be. Sama halnya you are great ya, bukan you great. You are beautiful, you are handsome, you are handsome. Nah, I'm happy, I'm hungry, I'm thirsty, I'm sleepy. Itu dia. Nah, jadi selalu ditambahkan sebelumnya. Label harusnya berkata sifat berkaitan sama nilai. Jadi dia menjelaskan satu tes. Sama halnya apa is handsome, she is smart in the class, dia pandai di kelas. Brave man, ya, laki-laki yang berani. That is beautiful flower, itu adalah bunga yang indah. This exam is difficult, ujiannya sulit. Terus ujiannya sulit, maka these exams are difficult. Jadi penggunaan these itu sama dengan itu tergantung. Jadi prinsipnya kalau ini tunggal, kalau ini
ibunya A, kalau ibunya Raka, dan tulis A. Oke ya, ini signifikan sebelah ya, disis pasti diikuti disis. Kalau des pasti diikuti dengan desa. Buku ini bagus makan dis. Buku ini bagus makan dis. Books are good. Murid ini kita des tulis smart. Murid ini rajin dan des tulis are good. Tas ini mahal, this is expensive. Kalau tas ini mahal, maka tinggal these bags are expensive. Jadi maksudnya mahal. Prinsipnya itu saja sih. Misalnya adalah dari sisi yang kerja. Ini adalah murid yang kita bisa smart student. Bahasa Inggris itu biasanya, nah sifat dulu baru. Kayak bahasa Indonesia ya, kelas dan speak. Tapi kalau bahasa Inggris, speaknya dulu bahasa Inggrisnya baru kelas. Speak itu melo. Jadi di sini kalau kita lihat ini tunggal ini sama seperti yang sinkron. Kan benar kan kelas tes. Kalau ini SKIK berarti SKIK itu saja. Jadi harus seperti itu. Ketika dia tunggal semua harus masuk prinsipnya seperti itu. Sama halnya ketika kita dan juga bersama. Dan itu jauh. Kalau bus itu jauh tapi dia sama. Tas itu mahal, bag is expensive. Tas itu mahal maka bus bags are expensive. Meja itu baru, meja itu kursi itu lama, bus bags are old. Kita coba soalnya. Jadi tetap sama, baru sama semua. Itu adalah motor gas maka motor
Ada seorang baru malam kalau belajar baru study ya, kalau mulai belajar student study. Ada banyak murid baru malam banyak atau biar ada student bisa. Intinya kan ada murid-murid baru, ada banyak murid baru kan intinya sama ya. Misal kalau pengen tunjukkan sama buku-buku sama banyak intinya sama. Intinya kan banyak lebih dari satu. Jadi kalau sudah ada banyak nggak usah dihitung banyak murid-murid itu basir. Jadi sama-sama. Nah, misalnya kita menyebutkan para guru ini sampai rasa para guru misalnya apa guru saja itu bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian buat atau nanti ujian sampai atas itu ya menggunakan banyak atau penggunaannya interpretasi banyak data atau data tahu usah banyak data data. Oke, terus kita kesini. Terus yang kedua, kata sifat ditulis sebelum kata benda. Cuma ini bentuknya belum kalimat kalau tadi. Kan jelas ada subjek, ada bukti, ada kata sifat. Itu sudah bentuk kalimat. Cuma kita bisa juga menulis adjektif itu sebelum tadi. Nambah. Tapi ini belum kalimat. Baru bentuknya frase. Misal bahasa Inggris itu modelnya sifatnya dulu baru yang ditunjuk. Benda atau pronomennya dulu. Kalau bahasa Indonesia kan bendanya dulu baru sifat. Tapi kalau bahasa Inggris dibalik. Misal gadis rajin maka clever girl. Seorang gadis rajin maka clever girl. Laki-laki tampan handsome man sama dengan the man is handsome. Sebenarnya sama. Wanita cantik beautiful woman sama the woman is beautiful. Wanita itu cantik kok sebenarnya maknanya sama. Cuma dia sekarang penulisannya agak beda. Kalau kalian bendanya dulu baru sifat harus pakai kata beautiful. The man is beautiful. Tapi kalau nggak pakai beautiful, sebenarnya seperti ini kan. Artinya sama. The is clever sama clever bersama. Cuma kan ini komplit kalimat ini. The man is handsome dengan handsome man sama. Artinya sama. Cuma dia secara bentuknya beda. Jadi benda itu sengaja harus ngasih bukti juga semua. Kalau di sini benda sorry sifat dulu baru itu kosong. Terus kita kesini ya. Pilih break basic appropriate adjective. Kasih tadi kalian itu bisa ringan, bisa terang, tergantung konteks. Nah, I can carry it, aku bisa membawanya, maka it must tas. Maka tasnya ringan dan sedih bisa dibawa dengan mudah. 3 wow, kan? Selesai.
Itu bahasa Anda mestinya harus sejar, jadi kita tidurnya pelan-pelan, 9, dan begitu. Cuma yang apa jadi perlu dibersihkan ya, 10. Punya itu jadi bisa tak di tas ya. Nah ini kira-kira pesawat ini cuacanya lagi apa nih? Dua. Oke, kan nyambung jadi bahasa ini. Kalau anak gajah diterui, exercise latihan,
itu sama dengan baik. Jadi kalau yang ini kita tidak bisa sifat yang sesuai asli yang pas apa gitu ya. Terus kita kesini, beliau kemarin saja masuk. Perbandingan kata sifat sesuatu yang dibandingkan itu harus sisi sifatnya luas ya, bisa secara appearance, bisa secara karakter, feeling, nah dan sebagainya. Jadi beliau kemarin adalah perbandingan kata sifat. Kita kesini ada namanya pola positif, komparatif, dan superlatif. Pola positif itu ketika tidak ada sesuatu yang berbandingan normal aja, buku itu mahal wes. Kita nggak ingin perbandingan dengan buku apapun, kita juga tidak ingin menggunakan buku itu. Itu positif. Kalau komparatif itu dari kata komparatif membandingkan, berarti buku ini mungkin lebih sedikit daripada buku B. Misal buku ini lebih mahal daripada buku B. Kalau superlatif jenisnya super berarti sih paling. Maka buku ini adalah buku yang paling mahal di toko. Jenisnya paling berarti harganya pasti yang lain yang ketiga. Nah jadi kapan membuat ini? Kalau di dalam bahasa Indonesia kita ingin membentuk komparatif itu kan tidak tambah kata lebih ya. Buku ini lebih mahal. Dan di sini lebih pandai. Kelas ini lebih luas. Ruangan ini lebih bersih. Ada kata lebih. Sama halnya jika kita ingin membuat superlatif, misal kelas ini paling bersih, kelas ini paling ramai, mobil ini paling mahal, buku ini paling bagus, ya ada kata paling. Kalau dalam bahasa Inggris orang iso berasal dari tidak paling, kita bisa pakai model itu. Akan ada rumusnya. Jadi untuk positif yang tadi kita bahas, kita lebih ke fokus ini. Komparatif dalam bahasa Inggris itu bisa ditambahkan dengan L, ER atau more. Nah ini ada fungsi. Terus superlatif itu menunjukkan paling. Maka ending kata sifat itu diambil SE, SE atau most gitu. Nah jadi ini ada aturan. Jadi ini bukan lebih pandai, lebih cantik, bisa lebih bersih, itu adalah aturan dalam bahasa Inggris. Kita ke sini. Dan kita ke sini. Kita akan main suku kata. Ini sebenarnya sudah ada daftar. Terus saya katakan. Kita akan main suku kata. Suku kata itu modelnya ketika ini. Suku kata itu ketika dihitung berapa ketukan dalam bentuk vokal. Misal selain suku kata big itu 1, fast 1, beautiful 3, happy 2, large 1, small 1, interesting 4. Nah, terus handsome bisa. Terus kata lagi ya, narrow 2, dirty 2, clean 1. Nah, jadi ketika dia dapat, ketika diberikan dia berapa ketukan bentuk vokal, maka itu adalah satu suku kata. Maksudnya seperti itu. Dia memudahkan. Jadi untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata tanpa e, maka untuk membentuk komparatif tambah er setelah pakai ESD chip itu murah. Lebih murah cheaper. Paling murah cheaper. Proses dengan es ya. Clean bersih, lebih bersih cleaner. Paling bersih cleanest. Nah, terus cold dingin, lebih dingin colder ya, paling dingin cold ya. Old itu tua, lebih tua older, paling tua oldest. Slow pelan, slower lebih pelan, paling pelan slowest. Small, smaller, smallest. Smallest itu apa kecil. Tall, taller, tallest ya, bukan tallest. Taller. Nah, ini sudah ditetapkan ya, nanti tinggal dibaca. Terus ambil daftar, tidak perlu lupa. Jadi itu tambah ES sama ESD. Terus kita ke next ke sini. Kata sifat satu suku kata yang akhirannya E maka komparatif tambah S, komparatif tambah ESD. Terus jadi proses akan lebih. Nah, proses itu bukan proses mereka lakukan yang paling dekat dengan best friend. Nah, seperti itu ya. Large
ya, ini jangan pakai. Apa ya? Bacanya itu simpel ya, sapi bigger loh, saya kasih bigger, biggest. Seperti itu nanti bisa bigger. Terus saya yang tarik sebenarnya. Terus ini nih, ada namanya kata jadi raturan. Jadi positif kepala sebenarnya itu modelnya acak ya. Jadi ditambahkan ES sama EST. Jadinya bunyinya hafalan. Positifnya bisa bad group ya. Komparatifnya worse, superlatifnya worse. Ium sedikit, lebih sedikit less. Superlatifnya bisa sedikitnya atau superlatifnya good, baik. Komparatifnya better. Better itu lebih baik dan best. Baik banget best. Nggak ada terus bagi guru juga ya. Nah, bisa seperti itu ya. Terus many or much, more lebihnya, most itu paling banyak. Terlambat nanti lebih nanti kalau ini paling akhir, paling kelas terakhir ya. Nah, yang seperti itu ya, saya kita dulu. Nanti bisa dibaca sudah kali. Nah ini perkecualian dua kata ya, narrow, narrower, simple. Ya, dua kata itu juga ada X sama ER, akhirannya SD. Saya pakai sini. Terus ini nih, kalau ada dua kata sifat yang akhirannya D, maka hati ini baru tambah ER dan ESD. Misal happy lebih bahagia, happy paling bahagia happy couple pasangan yang paling berbahagia seperti itu. Saya katakan oke. Nah, bagaimana kalau kita itu buat komparatif? Nah, subjek plus bukti ikutin subjek plus tadi kata sifat yang komparatif tadi tambah dan benda yang unsur berikutnya. Misal Jack lebih tinggi daripada John, maka Jack is taller than John. Tobias Scott lebih cepat dari motor biasa, maka Scott is ya, karena isi mobilnya satu, is faster than a motorbike. Misal Dikadai lebih rajin daripada Lee, maka Lisa is cleverer than Lee. Tinggal kita oke, kita akan coba soal kelas A lebih luas dari kelas B. Sesuatu yang dibandingkan itu bisa disebutnya tunggal. Maka nggak apa ini aja ya, kelas A is luas itu large ya, tapi lebih luas large. Dan oke, aku masuk ya. Bigger than motor me. Murah itu cheap, lebih murah cheaper. Oke, sorry. Dibuat dan
Kalau berarti tambahin buku sendiri. Kalau buku itu Bisa dari kursi saya pakai yang sudah belajar dia lebih mudah. Nanti tinggal ini kalian kombinasikan bundanya itu yang paling aku berjamaah atau enggak. Oke ya. Terus misal apa lagi ya? Oliver is older than Carl. Nah, jadi ya seperti itu ya. To be ketemu ya. Itu kalau untuk komparatif. Nah, ya. Itu untuk komparatif. Oke, terus kita ke sini. Kalau misal khusus untuk ini sudah aku nanti bisa dibaca. Nah, terus untuk membentuk ini nih, untuk membentuk tiga suku kata atau lebih, kita nggak pakai N atau EST, tapi kita pakainya MO, ya, dan MOS. Misal untuk kata kecil yang tiga suku kata atau lebih, bisa kayak kata careful, careful, lebih hati-hati, more careful, bukan careful, lebih hati-hati atau paling hati-hati, most careful, delicious, more delicious, nggak ada delicious paling enak. Most delicious, expensive, more expensive, most expensive bukan expensive, beautiful maka more beautiful sama most beautiful, handsome juga itu sini. Nah, jadi kalau tiga suku kata atau lebih, nah itu biasanya more sama most bukan er sama est tadi. Sama halnya ini ya, difficult, more difficult, most difficult. Nah, terus important dan most important. Interesting maka the most interesting bukan interesting. Nah, seperti itu. Misal contoh. Tas ini lebih mahal dari tas itu. It's more expensive. Oke, it's more expensive. Next ujian ya. Next up is nomor SB ya. Ujian makul A lebih susah dari makul B. Terus kita coba. Tinggal seperti itu saja. Tidak ada daftar, daftar aja. Saya daftar di sana. Oke ya. Oke, terus kayak gini loh. A titik lebih tinggi daripada B, B lebih tinggi daripada A. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu kira-kira itu kata apa ya? Bahasa Inggrisnya apa? Terus dia masuk di dalam suku
kamu menuliskan subjek terus budi terus the ditambah the baru kata sifat yang superlatif yang pakai est tadi sama os titik. Nah, kalau jenis superlatif kan berarti si paling mudah istilah di situ ya, nggak usah pakai dibanding-bandingkan. Misalkan Everest is the highest mountain in the world. Highest ya, is the highest mountain yang paling tinggi. Peter is the tallest boy. Peter adalah laki-laki yang paling tinggi di kelas. Nah, itu misalnya sudah tinggi itu paling. Terus di sarjana is the most beautiful in this class. Di sarjana paling cantik di kelas. Misalnya seperti itu. Jadi tinggal tambahkan the most beautiful atau the pakai SPS. Bisa coba. Kelas ini paling bersih di kampus. Kampus bisa ya. Dia bisa, bisa, terus bisa. Oke, warna ini paling besar ini terakhir. Bisa soalnya kayak gini. Komparasi setelah itu tinggal nilai perhatikan. Nah, kita nggak usah pakai yang positif itu kan benar ya, sudah juga ya. Nah, sini tinggal memilih komparatif atau setelah itu fokusnya ke. Nah, ketika ada D, ini mesti komparatif. Ketika ada D, ini biasanya setelah itu minus satu. Paling tipis di antara yang kedua. Hari ini tuh paling tinggi biasa sama seminggu. 3. Cluster dari kata milik lebih cepat dari kata milik 3. Pak, sorry.
Soft kelas 2. Des 3. DPK 13, DPK
14, BPK 15, BPK 16, BPK 17, dan terakhir